Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والتاسع السجود مرتين في كل ركعة وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع السجود. والتاسع ركن yang kesembilan as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin. Sujud dua kali sujud dua kali fi kulli rak'atin di setiap satu rakaat. Wa aqalluhu paling sedikit batasan sujud itu, wa aqalluhu paling sedikit batasan sujud itu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, menyentuhnya sebagian menyentuhnya sebagian ba'di jabhatil musalli keningnya orang yang salat maudhi'a sujudin pada tempat bersujudnya. Minal ardi au ghairiha,
seperti tanah atau lainnya. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna cara sujud itu, wa akmaluhu, dan yang paling sempurna cara bersujud itu, ayyukabbira lihuwihi lissujudi, ayyukabbira lihuwihi lissujud, bertakbir untuk melakukan sujud, bertakbir untuk melakukan sujud. Bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat kedua tangan. Bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat kedua tangannya. Wa yada'u rukbatayhi, dan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, dan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, thumma yadaihi, lalu kedua tangannya, lalu kedua tangannya, thumma jabhatahu wa anfahu, kemudian kening dan hidungnya. Kemudian kening dan hidungnya. Ya. Jadi rukun yang ke-9 ya daripada salat yang kita pelajari pada subuh hari ini, yaitu as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin, 2 kali sujud di setiap rakaat. Ya. Ya. Paling sedikit atau sekurang-kurangnya sujud itu adalah ya, bersentuhnya kening sebahagian kening dengan tempat sujud.
Ya, kalau sempurnanya sebelum bersujud, artinya setelah i'tidal, bertakbir untuk turun melakukan sujud tanpa mengangkat kedua tangannya. Ya, kemudian ya terlebih dahulu yang menyentuh tempat sujud itu adalah kedua lutut. Ya, kemudian disusul dua telapak tangan dan setelah itu kening bersamaan dengan hidung. Ya. Jadi ya ada 7 anggota sujud ya, yang wajib ya dirapatkan di tempat sujud pada saat melakukan sujud. Yang pertama ya, jidat ya, itu jidat. Kemudian yang kedua ya, dua telapak tangan ya. Dua telapak tangan. Kemudian dua lutut. Dua telapak tangan, dua lutut dan jari-jari kedua kaki. Nah, itu. Jadi itu 7 anggota sujud yang wajib dirapatkan di tempat sujud. Dan pada saat sujud ya, dahi atau jidat itu dalam keadaan terbuka. Dalam artian tidak boleh ada yang menghalangi dahinya atau jidatnya pada saat sujud. Khususnya kopiahnya. Nah, jangan terlalu turun kopiahnya seperti ini. Yang bisa menutupi keningnya. Karena kapan terlalu dibawa ke depan songkoknya atau kopiahnya, kemudian sujud, maka itu sujudnya tidak dianggap sah. Karena jidatnya ada yang menghalangi. Jangankan kopiah, satu lembar saja, satu helai saja rambut yang menghalangi yang menghalangi jidat untuk rapat di tempat sujud itu sudah tidak sah sujudnya. Nah, maka salah satu fungsinya yang dinamakan kopiah itu adalah ya supaya bagi yang punya rambut yang panjang, nah itu bisa menjadi terhalang sehingga tidak menghalangi jidat pada saat sujud. Nah, itu penting sekali. Kemudian pada saat sujud jari-jari tangan itu ya menghadap ke depan. Ya, artinya menghadap ke depan ya menghadap ke kiblat. Ya, jangan sujud ya, mengepalkan tangan. Ya, seolah-olah mau baku tinju. Nah, itu. Jadi tangan diluruskan dan menghadap ke kiblat. Dan dibuka sedikit ya. Artinya dalam bahasanya itu ketiaknya kelihatan. Ya, bukan berarti dikasih kelihatan ketiaknya, tidak. Dalam artian itu ketiaknya terbuka. Kalau perempuan itu ya dalam keadaan tertutup rapat. Kalau laki-laki dalam keadaan terbuka. Nah, kemudian jari-jari kakinya menghadap ke kiblat. Itu dilengkungkan seperti ini. Batinnya yang dikatakan batin telapak tangan dan batin jari-jari kaki ini. Batin. Nah, jadi kalau begini itu bukan batin namanya. Ujungnya.
Jadi yang dikatakan batin berarti ini, berarti harus dikasih melengkung kakinya pada saat sujud. Kasih melengkung ke depan, ke arah tempat sujud apa, kiblat. Jadi seperti ini. Nah, itu yang dimaksud ya. Jari-jari tangannya ya, nah, sama ujung jari tangannya itu sejajar dengan daun telinga. Tuh, seperti pada saat takbiratul ihram. Nah, itu. Hal-hal yang di dalam sujud itu ya, pertama jangan seperti melakukan sujud seperti sujudnya onta atau sujudnya anjing. Bagaimana? Nah, itu rapat sikunya kalau sujud. Nah, itu sujud rapat sikunya. Jangan seperti itu. Itu sujud yang dilarang, ya. Menyerupai sujudnya onta, caranya duduk onta atau anjing. Coba lihat anjing kalau duduk, itu rapat itu. Ya, jangan sujud seperti itu, ya. Jangan juga sujud baru diangkat kakinya satu, ya. Jangan. Kecuali kalau memang ada bisul di lututnya, ya bisa diangkat. Ya, nanti meledak bisulnya kalau dikasih rapat di lutut. Nah, itu. Nah, kemudian wal ashiru yang ke-10, ya rukun yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam sujud. Tuma'ninah di dalam sujud. Ay as-sujudi bihaitsu yanalu mawdi'a sujudihi thiqala ra'sihi. Ya. Artinya ya, ukuran orang yang salat ya memperoleh berat kepalanya pada tempat sujudnya. Ya, memperoleh berat kepalanya pada tempat sujudnya. Wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudihi, dan tidak dianggap cukup, ya, dan tidak dianggap cukup kalau hanya sekedar menyentuhkan kepalanya, kalau ya, hanya sekedar menyentuhkan kepalanya maudhi'a sujudihi, tempat sujudnya. Nah, itu. Bal yatahamalu, akan tetapi harus ditekan
Iya, harus ditekan. Nah itu. Nah, jadi ya, di dalam sujud harus ada tumaknina. Ya, ada tumaknina. Jadi yang dikatakan tumaknina itu bagaimana di dalam sujud terdapat ketenangan, tidak terburu-buru. Ya, jangan salat seperti orang mencuri. Ya, di dalam salat juga orang bisa mencuri. Ya, jadi ada juga orang mencuri di dalam salatnya. Nah, itu orang yang salatnya seperti kalau ayam mematuk makanan, gitu ya. Itu namanya orang yang mencuri di dalam salatnya. Jangan seperti itu, ya. Nah, kalau sujud, jadi tidak hanya sekedar merapatkan kepala di tempat sujud, tapi menekannya, ya, menekan kepala pada saat sujud. Nah, seandainya ada kapas, ya, ada kapas, maka ada bekas, ada tanda sujud pada kapas tersebut. Nah, seandainya ini kapas, ya, itu pada saat sujud, itu ada tandanya. Bekas tekanan kepala kita pada saat sujud. Nah, begitu juga ada bekas telapak kedua tangan pada saat sujud di kapas tersebut. Ya. Jadi setiap gerakan salat jangan dulu baca doa sebelum mendapatkan ketenangan di dalam gerakan salat tersebut. Ya, jangan dulu baca doanya sebelum mendapatkan ketenangan di dalam setiap gerakan salat tersebut. Misalnya kalau sujud, ya, jangan dulu baca doa sebelum betul-betul sempurna caranya sujud. Kalau sudah sempurna caranya sujud, barulah baca doa sujud. Apa doa sujud? Subhana rabbiyal azim atau a'la? Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, jangan juga buru-buru. Subhanallah rabbil subhana subhana subhana. Ada subhana? Ada juga baca. Ya, subhana ya. Jangan subhana subhana subhana. Tidak ada subhana. Itu subhana. Dan karena itu terlalu buru-buru ya. Subhana subhana subhana. Hmm, sudah dibaca subhana. Itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi pada saat sujud itu diusahakan semua anggota sujud itu ditekan. Nah, jangan juga terlalu tegang kalau salat. Artinya ditekan ya bukan hanya sekadar merapatkan, nah, tapi kepala, tangan itu harus ditekan. Iya. Kemudian diusahakan perutnya jangan rapat di kedua lututnya pada saat sujud. Jadi lurus. Jadi itu pahanya berdiri, sujud, berdiri, dan punggungnya lurus ke depan. Ya. Nah itu, ya. Nah, coba kita praktekkan dulu. Kemarin siapa yang sudah? Ah ya, sini kamu. Ya, sini sini sini. Sini. Ya, ya. Sini. Semua dapat giliran. Tidak usah takut praktek salat. Coba, ya. Coba di sini berdiri. Ya. Coba di sini, sini. Di sini. Ya. Coba praktekkan salatnya mulai dari niat sampai kita sujud. Nah, coba. Coba salat subuh dulu. Masih besar suaranya. Hmm. Usalli fardas subhi ya. Bukan farda subhi. Usalli fardas subhi. Coba. 4 rakaat salat subuh.
rak'ataini. Nah, ada ini lagi pendapat baru, salat subuh 4 rakaat. Ya, usalli fardhas subhi rak'ataini, bukan 4 rakaatin. Kalau 4 rakaatin berarti salat subuhnya 4 rakaat. Nah, coba ulang. Makmuman. Iya. Nah, coba takbir. Bagaimana takbir? Itu takbir dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ucapnya? Nah, dari atas ke bawah. Jadi angkat tangannya, nah, baru ucapkan takbir pada saat membuat takbir. Coba. Nah, jangan saya lihat. Nah, itu tempat sujudnya dilihat. Coba baca doa iftitah. Baca. Allahu Akbar katsira. Allahu Akbar kabira. Coba. Ya, terus inni wajjahtu. Bukan wajjahtu. Inni wajjahtu. Ya. Wajahiyah. Wajahiyah lilladzi fataras samawati. Hanifa wa ma musyrikin. Terus. Inna salati. Inna salati wa nusuki. Inna salati, bukan inna salata. Inna salati. Inna salati wa nusuki. Lillahi ta'ala. Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika. Wa ana. Coba baca Al-Fatihah. Jangan sembahyang. Wa mana minal muslimin. Seperti orang joget. Dikasih itu tempat sujud lihat. Ya, coba baca Al-Fatihah. Besar suaranya. Ya. Coba. Jangan maliki yau, bukan yau. Maliki yaumiddi. Maliki yau, bukan yau. Tidak ada o. Maliki yaumiddin. Coba. Ya, terus. Itu mimnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tekan kedua bibirnya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan langsung baca amin. Waladdallin. Amin. Ya.
waladdallin. Amin. Jangan baca amin, langsung baca amin. Kasih jeda selama membaca subhana. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Ya, coba ruku. Bagaimana lagi caranya ruku? Ya, sikunya kasih keluar sedikit, kasih kelurus jari-jarinya, kepalanya diangkat sedikit. Ya, lihat tempat sujud, bukan ujung kaki tapi tempat sujud. Ya, bagus. Apa yang dibaca? Nah, subhana, bukan subhana. Oke, i'tidal. Yang dibaca mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Coba sujud. Tidak mengangkat tangan. Ucapkan takbir tapi tidak mengangkat tangan. Coba sujud. Sampai takbirnya, sampai juga sujudnya. Jangan diluang sampai takbirnya bersamaan. Allahu Akbar. Nah, coba sujud. Coba kasih maju-maju sedikit. Maju-maju. Coba menghadap ke sana. Menghadap ke sana biar temannya lihat. Caranya sujud ya. Tidak, menghadap ke sana dulu. Ya, menghadap ke sana. Coba sujud. Ya, maju-maju sedikit. Maju-maju lagi, maju-maju. Maju-maju lagi. Enggak, bukan maju ini. Maju-maju sedikit. Tangannya maju-maju. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Enggak, kepalanya juga kasih maju. Kasih maju lagi kepalanya. Ya, tangannya jangan terlalu di situ. Ya, kasih lurus ini. Ya, itu ya tangannya. Kasih berdiri sikunya. Ya, kasih lurus. Kasih menghadap ke depan. Ya, kakinya di belakang dibuka. Dibuka. Ya, ya. Itu kalau sujud ini ya ini. Itu seolah-olah di dalam keterangan hadis itu kalau di sini anak kambing lewat itu bisa lewat anak kambing di sini. Nah, ya. Kalau mau coba silakan ambil anak kambing kasih lewat di sini. Nah ini lurus ini ya, itu maksud saya lurus. Nah itu. Nah, coba menghadap ke kiblat, kasih lihat temannya. Ya, coba sujud. Kasih lurus pahanya. Ya, kasih buka. Ya, buka telapak kakinya. Ya itu, yang dimaksud merapatkan batin telapak kaki itu jari-jari kaki seperti dikasih melengkung ini ya. Nah, jangan dikasih berdiri, coba kasih berdiri telapak ujung kakinya. Ya, jangan begitu. Kasih merapat. Ya, kasih melengkung ke depan. Ya, itu begitu. Nah, itu yang dikatakan merapatkan batin telapak ujung jari kaki. Kasih keluar sedikit ini. Ini. Nah, ini juga. Ya. Nah, itu jadi seperti itu caranya sujud. Ya. Ya. Oke. Silahkan duduk. Nah, itu. Ya, coba. Itu si kecil. Harus berani. Jadi seperti itu caranya sujud ya. Ya. Coba di sini berdiri. Ya. Coba salat. Salat maghrib. Coba nih. Jadi kalau berdiri, ya ukurannya itu antara kedua kaki 5 jari atau ya paling tidak atau sejajar dengan pundak kita ukur saja. Ya, coba niat salat maghrib.
Usalli fardal maghribi. Coba ulang. Oke. Coba. Salat takbir. Nah, bagaimana lagi posisinya jari? Nah, jadi sejajar itu antara pergelangan tangan, 2 yang lurus, 3 yang memegang. 2 jari yang lurus, 3 yang memegang. Seperti orang merokok, begini. Ya. Oke, coba baca doa iftitah. Tidak hafal? Jangan saya lihat. Nanti kau sembahyang. Allahu Akbar kabira. Itu tempat sujud lihat. Ini Pak Muslimah. Ya. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati. La syarika lahu. Wa ana minal muslimin. Coba baca Al-Fatihah. Rabbil, bukan Rambi. Alhamdulillahi Rabbil, bukan Alhamdulillahi Rabbil. Jangan kasih seolah-olah ada mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Jangan pakai suara hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan suara hidung, suara tenggorokan. Coba. Alhamdulillah. Bagus. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan syi, sa, sirata. Sa, si. Menyebutkan huruf tebal itu bibir tidak boleh monyong ke depan. Jangan ihdinas si. Ihdinas siratal. Bibir tidak bergerak. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Bagus. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tasydidnya dot. Ghairil maghdubi 'alaihim tekan waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagus. Bagus. Jangan sekali lama sekali amin. Nah, tunggu ku nanti makmum. Coba ruku. Ya, posisinya jari kalau ruku. Ya, turun-turun sedikit kelapanya. Kasih tempat sujud lihat. Turun-turun. Turun lagi sedikit. Bukan lehernya, kepalanya kasih tunduk sedikit. Kepalanya tunduk sedikit. Itu. Ya. Begitu ya. Ingat gitu ya. Jangan lupa. Ya. Jadi posisinya seperti ini lurus. Ya, bagus. Sudah bagus rukunya. Coba apa yang dibaca? Ya, oke. Coba tidak. Ini jangan mau kuayun tanganmu begini. Apa yang dibaca? Tidak
Jangan, tidak lepas gitu. Oke, sujud. Maju-maju sedikit. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju-maju lagi. Ya. Oke. Ini kasih di sini. Ya. Jangan terlalu begini. Kasih lurus begini. Jangan terlalu rapat. Ya. Sebelah juga. Seperti itu. Di telapak kaki di belakang dibuka. Kasih menghadap ke depan jarinya. Ya. Ya, seperti itu caranya sujud. Tahan. Sampai pulang. Ya, begitu ya. Jangan juga terlalu rapat hidungnya. Ya, jadi seperti itu ya. Sudah. Sudah. Ya. Duduk. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau melakukan gerakan salat itu jangan dulu baca doa sebelum sempurna atau sebelum merasakan kesempurnaan gerakan-gerakan salat. Itulah yang dikatakan tumakninah. Jadi nanti tenang, santai, baru baca doa. Jangan terburu-buru. Napasnya belum terlalu bagus, keluar masuknya sudah baca doa. Jadi seperti itu ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, ya untuk rukun salat kita cukupkan sampai pada tumaknina dulu di dalam sujud. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kembali kepada rukun salat yang selanjutnya, yaitu yang ke-11, yaitu duduk di antara dua sujud. Jadi saya harap itu gerakan salatnya jangan dilupa ya. Mulai dari takbir, mulai daripada niat takbiratul ihram sampai kepada sujud. Nah itu ya. Jadi kita akan ada evaluasinya, ada ujiannya, ujian praktek salat. Siapa yang tidak lulus dikasih masuk di kuburan. Itu ya. Ya, harus diperbaiki salatnya karena itu nanti salat yang bantu kita itu jawab pertanyaannya mungkar wa nakir. Ya. Jadi jangan coba-coba main dengan salat. Jangan suka tinggalkan salatnya. Nah, kapan ya sengaja selalu tinggalkan salat. Nah, kalau di dalam pondok ya bisa saja salatnya tidak ditinggalkan, tapi kalau pulang ya jangan sama sekali tinggalkan salatnya kalau sudah misalnya hari libur ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pengajian kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi ya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, terlebih dahulu keselamatan abadi di akhirat nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nastaghfiruka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubaraka wa rizqan halalan tayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum warhamna waj'alil jannata mathwahum wa ma'wahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Nallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.